Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video kali ini saya akan membahas tentang besaran vektor. Nah, sebelumnya di besaran dan pengukuran itu sudah Ibu jelaskan tentang besaran-besaran vektor, skalar, ya, besaran pokok dan turunan. Nah, besaran vektor itu kan besaran yang memiliki nilai dan arah, ya. Contohnya itu seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain sebagainya. Nanti di materi ini, di bab ini, kita akan membahas tentang vektor. Nah, nanti vektor itu ada yang namanya metode segitiga, metode poligon, metode jajar genjang, ya, sama metode analisis. Nah, lanjut. Nah, ini ada peta konsepnya. Besaran vektor itu nanti kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, dengan menggunakan metode segitiga, metode poligon, metode jajar genjang, dan metode analisis. Standar kompetensinya itu nanti kita akan menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya. Terus melakukan penjumlahan vektor. Nah, indikator pencapaiannya menjumlahkan dua vektor atau lebih secara grafis. Nah, secara grafis itu tadi seperti metode poligon, metode jajar genjang, terus dan metode segitiga. Menjumlahkan dua atau lebih dengan metode segitiga, metode poligon, dan metode jajar genjang. Menentukan komponen vektor pada penguraian vektor. Menjumlahkan dua vektor secara analisis, ya. Pasti nanti secara analisis ini kita akan menggunakan titik koordinat x dan y, ya, serta pasangannya antara cos dan sin. Ini tujuannya kalian bisa baca, ya. Terus, nah, ini ada penjelasannya. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, ya. Contohnya sama kan, kecepatan, percepatan, gaya, dan perpindahan. Kita di fokus di besaran vektor. Tetapi apa sih yang membedakan antara besaran vektor dan besaran lainnya? Kalau besaran vektor, lihat, vektor itu dapat digambarkan dengan anak panah, ya, dengan anak panah seperti berikut. Nah, ini. Jadi kalau misalkan nanti ketemu A ada tanda panah, atau B ada tanda panah, atau C ada tanda panah, itu adalah dia vektor, ya. Ingat, kalau vektor di atas huruf selalu ada tanda panah. Nah, seperti ini. Vektor A berarti A tanda panah. Arah vektor berarti kalau ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Ke atas dia positif, ke bawah dia negatif, ya. Tuh, arah vektor B. AB, vektor AB berarti AB dikasih vektor. Dengan nilai dan arahnya, maka vektor dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, juga dapat diuraikan terhadap koordinat searah sumbu X dan sumbu Y. Untuk vektor yang lebih dari 2 digunakan metode analisis. Nah, tadi maksud dari metode analisis ini yang seperti apa, Bu? Nanti kita akan bahas. Metode analisis ini jadi kalian harus menjabarkan antara sumbu X dan sumbu Y. X itu pakainya cos, Y itu pakainya sin, ya. Penggabungan vektor tersebut dinamakan resultan vektor dengan lambang R dikasih tanda panah. Berikut penjumlahan dan pengurangan, juga penguraian vektor seperti gambar di samping. Nah, di sini ada operasi vektor. Yang pertama ada metode segitiga. Contoh, gambarkan resultan menggunakan metode segitiga dan tuliskan persamaannya. Nah, ini contoh di sini, A-nya ke atas, B-nya ke bawah. Tapi sama-sama ini ke atas, ini ke kanan. Nah, kita gambarkan A, ya benar ya, karena dia mintanya ke atas kan. Posisinya di mana aja, yang penting dia posisinya gambar panahnya ke atas. Jadi A vektor, nah B-nya vektor juga. Yang hijau ini adalah resultan penggabungan, ya. Jadi A, B, ya, resultan sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, jadi misalkan ada satu panah ini bisa kita buat dua
kita bisa buat dua segitiga, tiga segitiga, empat segitiga, itu tergantung bisanya seperti apa. Kayak ini kan berarti kan apa namanya, segitiga pertama ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, jadi A-nya ke atas, A-nya ke atas, mau di mana aja ya kan, mau di kanan mau di kiri. Tadi ini di sini kan di kiri, nah sekarang kanan. A, B-nya juga. Nah, B-nya tetap tetap dia ke arah kanan ya. Jadi ketemu ekor kepala, ekor kepala. Nah, resultannya baru ketemu ekor kepala, ekor kepala. Jadi ekor kepala, ekor kepala, ekor kepala. Gitu. Ini juga sama, ekor kepala ya kan, jadi ekor kepala. Gambarnya jangan gini nantinya gitu, nanti ini jatuhnya dia masuk ke resultannya gitu. A nya ke atas, B nya ke kanan. Nah, ini resultannya, R sama dengan B tambah A vektor. Jadi kesimpulannya A tambah B vektor sama dengan B A ditambah A vektor, jadi memiliki sifat komutatif. Nah, ini ada contoh ya, coba nih ada contoh lagi. Misalkan ya, misalkan ini vektor A, kesini vektor B ya. Coba gambarkan penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Gimana caranya? Coba. A-nya kemana? A-nya ke kanan kan? Nah, kanan ini vektor A. Sekarang B-nya kemana? Ke sini. Ekor kepala. Ketemu lagi. Ekor kepala. B. Nah, dah. Terus mana? Kan ini segitiga ya. Nah, kita tarik. Set. Ini adalah resultannya. Resultan vektor A ditambah vektor B. Seperti itu. Terus Bu, ini kan ada nih A sama B. Coba contoh lain lagi. Kita cari coba. Selisih dua vektor A min vektor B. Gimana caranya? Kan A-nya ke kanan. Karena dia dua, berarti dua kalinya lebih panjang. Seret, ya kan? Nah, ini 2A. B-nya kemana? B-nya kan ke atas ya. Tapi kan di sini negatif Bu mintanya. Ya udah, ini kan B-nya ke atas. Karena dia sini negatif, berarti B-nya ke bawah. Ekor kepala, ekor kepala. B min, karena dia ke bawah. Ingat pokoknya atas positif, kanan positif, kiri negatif, bawah negatif ya. Jadi bisa kita gambarkan. Nah, ketemu lagi kan ekor kepala. Kan dia berbentuk segitiga. Berarti di sini resultan 2A vektor min B vektor. Ini resultan ya. Nah, seperti itu. Ini yang metode segitiga. Nah, sekarang kita lanjut di metode poligon ya. Poligon itu segi banyak. Contoh di sini kalau segi banyak kan berarti lebih dari dua kan. Nah, di sini ada vektor A ke kanan, vektor B-nya ke atas nyamping, C-nya ke atas. Ya, berarti kan ini positif semua ya. Kita gambarkan sekarang. Vektor A yang pertama, ini kita gambar pertama, ini gambar kedua ya. Ini pertama, resultan sama dengan A-nya ke kanan ya, A-nya ke kanan, B-nya ke atas, C-nya ke atas. Nah, ini adalah resultannya. Resultan sama dengan A tambah B tambah C gitu. Nah, sekarang gambar kedua, A-nya kemana? A-nya ke samping ya kan, ke kanan. Terus B-nya ke atas, C-nya ke atas. Nah, ini resultannya. R sama dengan C plus B plus A. Nah, kedua persamaan resultan ketiga vektor memiliki sifat asosiatif. Nah, udah nih. Nah, contohnya lagi gimana? Ya, ada lagi contohnya. Misalkan
Misalkan ini A, vektor A, terus ini vektor B, ya, terus ini vektor C, maaf, terus gambarin coba vektor A tambah vektor B tambah vektor C gimana sekarang. A nya kemana? A nya ke kanan nih, A nya ke kanan vektor A, B nya kemana? B nya ke atas, ya, ekor kepala B, C nya ke samping, seret, gambarin C. Nah terus resultannya yang mana? Resultannya ini, kita tarik seret. Nah harus lurus ya, maaf, kalau di papan tulis kan kita lurus, pokoknya harus lurus. Berarti di sini adalah resultan A tambah B tambah C. Tuh. Coba contoh lain lagi Bu, contoh lain yuk. 2A min B min C, gimana tuh berarti? 2A tadi ibu bilang karena dia 2A, 2 kali dia lebih panjang. 2A, B nya ke atas kan, di sini min Bu, gimana ya, pasti harus ke bawah, ke bawah. Oh, ini maaf, ini kepala. Terus ini min B, C nya ke atas Bu, tapi kan disuruh min, berarti ke bawah. Nah gitu, C, min C. Terus resultannya yang mana Bu? Nih resultannya kita tarik ya, tarik seret, berarti resultan sama dengan, maaf, 2A min B min C, kayak gitu deh, selesai. Ini yang metode poligon atau segi banyak. Lanjut, ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang itu, nah contoh ini ada vektor A, ada vektor B, otomatis nah panahnya kan dia berarti di tengah, gambarin deh segitiga-segitiganya nih, titik-titiknya, tapi itu kayak gini. Nah, tapi kalau metode jajar genjang itu rumusnya berbeda antara metode segitiga dan metode poligon. Metode jajar genjang itu, nah dia pakai rumus akar. Jadi resultan sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Gitu. Ini juga sama. Ini kenapa nggak ada cosnya? Ini kenapa ada cosnya, Bu? Yang ini kan otomatis dia bentuk sudut kan, nantinya bentuk sudut berapa, terus arahnya R sin theta sama dengan A per sin theta 1 sama dengan B per sin theta 2. Ini pasti ada sudut. Kenapa yang ini nggak ada sudutnya Bu, cosnya? Karena dia sudut 90 derajat. Kalau sudut 90 kan dia 1, cos 90 ya, cos 90 0. Nah maka R sama dengan hanya A kuadrat tambah B kuadrat, arahnya 45. Contohnya, yuk kita bikin contoh lagi ya. Metode jajar genjang. Di sini ada vektor A, terus ditambah, salah, maaf. Terus ada B, ya ada B-nya. Gambarkan vektor A tambah vektor B. Lihat kanan kan, seret, ya kan? Bentar. Lihat, nah ke kanan ini vektor A, terus ini vektor B kan, seret, vektor B. Nah terus di mana Bu jajar genjangnya? Nah resultannya kamu lihat itu nih, seret. Nah, terus karena jajar genjangnya di mana Bu? Kan nggak tahu Bu jajar genjangnya di mana. Sini. Nah ini harus ke sini gitu. Terus kurang berarti ya, kurang hmm, sini. Nah terus ke sini deh, nih ini harusnya ada panah nih. Nah
Jadi ini berbentuk jajar panjang. Jadi di sini resultannya, resultan A tambah B. Gitu. Sama nanti rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 B cos theta. Terus Bu, A min B gimana? Misalkan itu A plus B. A min B gimana Bu? Ya udah, A nya kan ke sana ya. A nya positif kan, tetap A nya positif ya, berarti lah B nya Bu kan ke sono ke kanan, berarti pindahin jadinya ke kiri. Nah, min B resultannya berada di tengah-tengah. Seret. Nah, ini udah deh tuh. Nah, berarti di sini resultan A min B sama kayak gini. Tuh, paham ya? Nah, sebelum masuk ke mana? Sebelum masuk ke ini ke metode analitis, ibu mau ngasih tahu, ya kan? Ibu mau ngasih tahu menghitung resultan dan selisih vektor. Tadi sama aja sebenarnya, resultan sama dengan vektor A tambah vektor B sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Kalau selisih, resultan sama dengan A min B sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos theta. Gitu deh. Nah, ini Bu, nanti kan Bu kan belum tahu Bu, belum hafal Bu sudut-sudutnya. Lihat, ada sudut-sudut istimewa sebenarnya. Sudut istimewa, tahu kan? Cos sin theta. Gitu. Nih, sini. Cos sin dulu, sin cos theta. Sin cos tan. Nah, sini 0, terus 30 derajat, terus 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ingat aja, ini cara ibu ya, biar kalian hafal gitu. Sin 0, 0. Sin setengah, sin 30, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Ibu, sin 90 bukan setengah akar 4. Sin 90, sini ya. Sin 90 ini cara ibu biar kalian hafal. Sin 30 setengah akar 1 ya setengah, udah hitung aja. Sin 45 setengah akar 2 tetap. Sin 30 setengah akar 3. Sin 90 sekarang, sin 90 kan setengah akar 4. Setengah akar 4 berapa? 2. 2 bagi 2 1. Berarti 90 adalah 1. Gitu. Jadi balikin. Nah, sekarang cos balik, pembalikannya dari sin. Berarti setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, di sini 0. Sama aja, cos 0 1 ya, cos 0 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, kalau tan gimana? Tan 0. Kalau tan itu dia rumusnya sin theta per cos theta. Berarti nanti 0 dibagi setengah akar 4 ya 0 gitu kan. Nah, terus yang 30 itu gimana? Tan 30 berapa tadi ini sinnya?
setengah akar 1 dibagi setengah akar 3. Coret-coret ya kan, jadi tinggal jadi rasionalkan, ini akar 1 ini akar 3, berarti akar 1 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3, akar 3 per akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 berarti 3, jadi hasilnya 1/3 akar 3 gitu. Ini tan 30. Tan 45, setengah sama setengah berarti 1. Tan 60 berarti berapa tan 60? Tan 60 sin theta per cos theta. Sinnya berapa? Setengah akar 3 per setengah 1/2 setengah akar 3 per setengah akar 1. Coret-coret ya kan, coret-coret, berarti akar 3 per akar 1. Akar 1 adalah 1. Ya udah, berarti di sini akar 3. Kalau tan 90 infinity. Tuh ya. Lanjut. Nah, di sini adalah komponen vektor atau komponen-komponen vektor. Ada vektor 1, lihat. Vektor 1 ini, vektor 2 ini, vektor 3 ini, ya kan? Sekarang ini harus dijabarkan ya. Sumbu X, ingat X itu temennya cos, Y itu temennya sin, ingat aja Yasin, Yasin berarti Y temennya sin, X temennya cos gitu. Nah, pokoknya ini, kalau misalkan ada panah seperti ini berada di tengah ini, ingat nanti untuk perhitungannya, kalau ada panah di tengah ini berarti sumbu X dan sumbu Y harus dihitung ya. Ini pun sama, sumbu X dan Y harus dihitung. Tapi kalau V3 ini karena dia berada di sumbu X, hanya berlaku untuk sumbu X, tidak berlaku untuk sumbu Y karena dia dipantek nih di sumbu X. Ingat, kalau kanan positif, atas positif, kiri negatif, bawah nih negatif ya. Nah, nih ada contohnya, berarti F1 cos alfa, F1 sin alfa gitu ya, positif sama-sama positif. Nah, ini sama F2 nya sekarang, F2 cos theta ya, F2 cos theta, F2 X theta itu untuk di mana, di X, kalau sin untuk di Y. Ini lanjut ya, di sini aja. Ini untuk metode analisisnya. V1 sumbu X-nya V1 cos alfa. Ya kan, sumbu Y-nya F1 sin alfa, sama-sama positif kan karena dia berada di tangan. F1 ini larinya ke X sini, F1 ini larinya ke sini. Dia ngayun. Sekarang F2 ini otomatis bisa lari X ke X sini sama Y ke sini dong. Berarti sumbu X nya dia min V2 sin theta sama sumbu Y nya cos theta. Ini beda ya caranya sama ibu sekarang gini, namanya sudut itu harus berada di sini, harus berada di sini. Ingat aja ya, sudut harus ada di antara sini dan sini. Ingat, kalau X dia temennya cos, kalau Y dia temennya sin. Sekarang kalau misalkan seperti ini, pakai cara ibu aja ya. Kalau misalkan cara ini, sini ada V1, ini ada V2 ya, di sini alfa, di sini theta. Sekarang berarti V1 ya otomatis bisa ke X, bisa ke Y dong karena panahnya berada di tengah.
berarti V1 cos alfa. Oke, karena dia sumbu X, sumbu Y, sumbu Y, sumbu X. Plus, plus, minus, minus. Sekarang V1Y, ini V1X. V1Y berarti sin alfa. Gitu. Nah, kan sudut itu harusnya di sini yang benar ya. Nggak boleh di sini kan. Kalau misalkan di sini, berarti hitunglah. Ini berarti hitung 90 dikurangi theta. Entah itu di sini 30, berarti 90 kurang 30 sama dengan sudutnya berarti 60 derajat. Misal ya, misal ini 30, 90 min 30 derajat sama dengan 60. Terus dipakainya yang mana Bu? Yang 30 atau 60? Yang 60. Jangan yang 30 karena sudah digunakan. 90 dikurang 30 60. Di sini ya F2 nya. Nah berarti F2 sama dengan F2X ya, F2X minus karena dia di sebelah kiri, berarti cos theta F2Y nya plus F2Y sin theta, seperti itu. Nah, nanti kalau kalian sudah ketemu XX nya berarti V1 sigma X sama dengan V1X tambah V2X, sigma Y nya V1Y tambah V2Y. Kalau udah berarti resultannya akar V1X kuadrat ditambah Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Untuk arahnya adalah tan beta sama dengan sigma Y per sigma X. Nanti ada contoh soalnya biar gampang ya. Nanti contoh soalnya bisa kalian lihat ya. Nah, misal deh di sini dulu. Contoh soal nih, yang A. Kita ngebahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, F1 4 Newton. F3 10 Newton. Terus F berapa nih? F2 nya 8 Newton. Nah, sekarang kita ngebahas satu-satu. F1, lihat F1 sini. Dia berada di mana? Di sumbu X. Negatif dong karena dia sebelah kiri. Maka F1X sama dengan min 4 Newton. Ada sudut nggak? Nggak ada. Terus Bu, kan ini kan ada komponen X sama Y, otomatis kita hitung dua-duanya. Terus F1Y nya berapa Bu? Kan nggak ada Bu, dia cuma mantek di X, ya berarti 0. Kenapa Bu? Karena si F1 itu hanya dipantek di sumbu X, jadi dia nggak bisa muter kemana-mana gitu. Sekarang F2 nya salah, F2 X nya berapa? 0 Bu, betul. Kenapa? Karena dia hanya dipantek di sumbu Y saja. Berarti F2Y nya adalah 8 Newton. Positif ya, karena dia di atas. Sekarang F3X. Dia di mana? Sama Bu kayak F1, dia cuma ada di si X aja gitu kan ya. Berarti 10 Newton positif karena dia di kanan. F3Y nya berarti dia nih 0 karena dia mantek di sini. Nah, sekarang yang X sama yang X digabung. Nanti sigma X F1X tambah F2X tambah F3X. F1 berapa? Min 4 ditambah 0 ditambah 10. Punya utang 4, bayarnya 10, berarti 6 Newton. Sigma Y nya adalah F1Y tambah F2Y tambah F3Y. F1Y nya berapa? 0 ditambah 8 ditambah 0. Jadi 8. Nah, resultannya berapa Bu? Ya udah, resultan akar sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Berarti 8 kuadrat ditambah salah ya, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64. Akar 100 sama dengan 10
Newton. Oh, berarti resultannya 10 Newton. Arahnya, Bu. Berarti tan beta adalah apa tadi? Tan beta adalah y per x. Berarti tan beta adalah sigma y per sigma x. Tan beta berapa? Berarti y-nya 8 per 6. Bisa diperkecil, bagi 2 bagi 2. 4 per 3. Berarti tan beta, tan 4 per 3 berapa? Nanti kalian cari tan 4 per 3 berapa, seperti itu ya. Terus contoh soal lagi tuh udah ada, ini udah ada tuh, sama kan, sama penyelesaian ibu 8 per 6, tan betanya juga sama. Nah sekarang yang ini, yang kedua, F1 mana nih, F1 nya 20 Newton, sudutnya 30, F3 nya 10, iya F2 nya 20. Sekarang kamu jangan fokus sama ini, kamu fokus sama cara ibu dulu ya. Kita lihat F1, dia di sini dong, otomatis dia bisa lari ke X, dia bisa lari ke Y, karena dia mempunyai panahan berada di tengah, gak cuma di satu sumbu. Oke, fokus ya. F1 X berarti minus 20. Tadi temennya X siapa? Cos, berarti cos 30. Nah min 20, cos 30 tadi berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Coret-coret, berarti min 10 akar 3. Itu F1X nya. Sekarang F1Y nya 20 kan, positif karena dia larinya ke atas. Sin 30. 20 sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. 20 bagi 2 hasilnya 10 Newton. Harus ada satuan ya, kalau nggak ada satuan nggak afdol kalau di fisika. Ini F1. Nah, sekarang F2 nya, F2X. Sini kita F2 dia, kita urut ya, F1, F2, F3. Sama Bu, di tengah otomatis bisa lari ke X, bisa lari ke si Y. Berarti F2 nya berapa? 20 cos 30. Berarti 20 cos 30 tadi berapa? Sama, setengah akar 3. Tapi kan yang satu negatif, yang satu positif. 10 akar 3 Newton. F2Y nya sama Bu, sama 20 sin 30 derajat. 20 sin 30 adalah setengah, jadi hasilnya 10 Newton. Dapat ini F2X nya. Sekarang F3 X nya berapa? 0 Bu, pintar, 0, karena dia panteknya cuma hanya di si sumbu Y. Jadi F3Y nya berapa? 10 Newton. Udah habis kayak gini gimana? Dijumlahkan sigma X, F1X tambah F2X tambah F3X. F1X nya berapa? Min 10 akar 3 ditambah F2X nya 10 akar 3 ditambah 0. Lah habis Bu, ya udah 0 Newton. Sigma Y nya F1Y tambah F2Y ya ditambah F3Y. F1Y nya berapa? 10 ditambah F2Y nya 10 ditambah 10, 30 Newton. Resultannya akar sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Akar 0 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Akar lagi 900, hasilnya 30 Newton. Copot.
30 Newton. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, ini ada uji kompetensinya. Ya, sudah penjelasan dari Ibu. Cukup sekian. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau personal chat ke Ibu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.